Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Sagala, NPM 2214341889, Prodi PGSD kelas 4C. Dosen pengasuh Ibu Sutarini, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra anak. Pertama, pengertian sastra anak. Sastra anak adalah bentuk karya sastra yang ditunjukkan khusus untuk anak-anak, baik dari segi tema, bahasa, maupun karakteristik, dan menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu sehingga mengandung nilai estetika yang bisa dibuat anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya, contoh sastra anak. Ada dongeng, puisi, cerpen anak, dan cerita rakyat. Selanjutnya, jenis-jenis sastra anak. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, puisi. Puisi merupakan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Cerpen anak merupakan karya sastra yang memiliki alur singkat dengan fokus pada satu konflik atau peristiwa penting dalam kehidupan karakter anak-anak. Yang keempat, ada cerita rakyat, yang dimana merupakan cerita yang berasal dari tradisi lisan masyarakat dan seringkali mengandung nilai-nilai budaya serta moral yang diwariskan untuk diceritakan kepada anak-anak. Selanjutnya, contoh-contoh karya sastra anak. Yang pertama, ada dongeng. Dongeng contohnya Si Kancil dan Buaya. Cerita ini mengisahkan kecerdikan si kancil yang berhasil menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai. Dongeng ini mengajarkan nilai kepandaian dan keberanian. Selanjutnya, puisi anak. Contohnya, Aku Anak Indonesia, karya Chairil Anwar. Puisi ini menggambarkan kebanggaan menjadi anak Indonesia menggunakan bahasa yang sederhana dan ritme yang menyenangkan untuk anak-anak. Yang ketiga, cerpen anak. Contohnya Laskar Pelangi. Cerita tentang anak-anak di Belitung yang gigih mengejar pendidikan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Cerita ini memberikan inspirasi tentang pentingnya pendidikan dan persahabatan. Yang keempat, cerita rakyat. Contohnya Maling Kundang. Cerita rakyat dari Sumatera Barat tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan akhirnya dikutuk menjadi batu. Cerita ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, ciri-ciri sastra anak. Yang pertama, dongeng. Dongeng ciri-cirinya tokoh-tokoh binatang atau makhluk imajiner. Yang kedua, mengandung pesan moral. Yang ketiga, tempat dan waktu seringkali tidak disebut secara spesifik. Yang keempat, singkat dan sederhana. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Bahasa sederhana, ritme dan rima yang menyenangkan, tema ringan dan menyenangkan. Yang terakhir, singkat. Cerpen anak. Ciri-cirinya memiliki tokoh anak-anak, alur sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan yang terakhir, pesan moral. Yang keempat, cerita rakyat. Ciri-cirinya dituturkan secara lisan, disampaikan secara turun-temurun, dan ketiga, tidak diketahui siapa pembuatnya, mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan, dan yang kelima, memiliki sifat yang tradisional. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.